Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Syafaat rahimakumullah, kita melanjutkan kajian seputar Dajjal. Harus selalu kita ingat bahwa target belajar ilmu tentang Dajjal itu adalah agar lebih mengenal tentang Dajjal. Kalau sudah mengenal tentang Dajjal, maka kita bisa lebih waspada terhadap fitnah Dajjal. Kalau kita sudah bisa waspada, maka kita bisa berharap selamat dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah umat manusia. Enggak ada yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Tidaklah Allah itu menciptakan semenjak Nabi Adam ila an taqumas saah, sampai datang hari kiamat, tidak pernah ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jadi semua fitnah selain itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Saking besarnya fitnah Dajjal itu, sampai-sampai Rasulullah itu memerintahkan supaya berlindung dari fitnah Dajjal setiap sholat. Salah satu doa yang kita baca di saat tahiyat akhir itu doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, kalau ini dibaca tiap tahiyat akhir, padahal kita sholat minimal 5 kali dalam sehari, berarti kan berdoanya 5 kali dalam sehari. Ini aja sudah cukup untuk menunjukkan betapa ngeri dan dahsyatnya fitnah Dajjal. Sampai-sampai berlindungnya nggak cukup sekali, sehari 5 kali itu kan Masya Allah, itu sudah luar biasa. Itu satu hal yang menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Contoh lain yang menunjukkan besarnya fitnah Dajjal adalah istri Nabi Aisyah. Itu kalau mendengar fitnah Dajjal, diceritakan tentang Dajjal itu nangis, ya Pak. Kenapa kok nangis? Khawatir nggak kuat fitnahnya, ikut Dajjal jadinya. Coba ini, namanya imannya Nabi dan imannya para sahabat Nabi itu kan level tertinggi ya. Setelah Nabi Muhammad itu kan para sahabat imannya paling tinggi. Kenapa? Lah ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi itu berarti kan sudah sangat dekat sekali dengan petunjuk. Ketemu Nabi itu artinya berarti sempat mendengarkan Nabi saat cerita tentang surga, tentang neraka. Itu jadi mereka itu adalah level-level sahabat Nabi, yang level-level manusia yang mendapatkan dakwah pertama Nabi. Hari ini kalau ada dai cerita tentang surga, nggak akan sampai levelnya Nabi. Kalau menceritakan surga itu Nabi Muhammad kan, kata para sahabat, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami. Itu saking jelasnya, saking lugasnya ketika menjelaskan tentang surga itu. Kalau Rasulullah menceritakan tentang neraka itu seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti itu. Jadi sahabat Nabi itu generasi terbaik umat Islam. Ya, setelah Nabi, setelah para sahabat, kemudian generasi tabi'in, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik umat Islam. Nabi sudah mengatakan begitu. Nah, itu saja nangis loh dengan fitnah Dajjal. Nah, kira-kira kalau kita nggak nangis itu kan Masya Allah ya, sangat hebat berarti iman kita ini ya. Levelnya sahabatnya istri Nabi itu sampai nangis saking takutnya itu. Loh, apakah mungkin orang selevel sahabat Nabi itu bisa tersesat? Jangan meremehkan itu. Ingat kisahnya Nabi Musa dengan beberapa orang Bani Israel yang akhirnya menyembah sapi. Itu kan orang-orang yang melihat mukjizat Nabi Musa.
orang-orang yang menyembah sapi itu. Mereka dari Bani Israel melihat Nabi Musa membelah lautan, melihat Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular. Jadi melihat ayat langsung di depan matanya. Itu saja masih bisa disesatkan oleh sosok yang bernama Samiri itu, coba. Nah, jadi mungkin loh ya, memang mungkin. Sangat mungkin. Namanya jenis kesesatan itu memang mungkin barangkali nggak terbayangkan oleh kita. Nah, barangkali seperti itu. Para sahabat itu kan nggak ada yang merasa dirinya imannya paling kuat, paling hebat sehingga mereka aman dari fitnah itu, nggak ada. Sehingga levelnya nangis, sampai nangis. Nah itu contoh lain menunjukkan dahsyatnya fitnah Dajjal. Nabi itu mengingatkan, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar berita tentang Dajjal, maka menjauhlah. Maksudnya Nabi apa? Kalau kita hidup di zaman munculnya Dajjal, na'udzubillah ya, jangan sampai. Tapi seandainya hidup muncul di zaman Dajjal itu, maka kalau kita mendengar tentang dia, sekali-kali jangan pernah penasaran pengen ketemu dengannya. Jangan. Kenapa? Kata Nabi, karena ada di kalangan umatku yang merasa imannya kuat, merasa imannya baik-baik saja, lalu penasaran pengen ketemu Dajjal, lalu akhirnya jadi pengikut Dajjal. Saking banyaknya syubhat di sekitar Dajjal. Wah, ini kan ngeri banget berarti. Orang merasa imannya baik-baik kan ya insya Allah seperti umumnya kita kan imannya baik-baik. Kalau ditanya kamu kafir enggak? Insya Allah enggak akan kafir, kan gitu ya. Ini contoh bagaimana orang perasaan imannya merasa baik-baik saja. Nah, yang ditujukan berarti orang-orang seperti kita ini. Ya. Nah, orang yang merasa imannya baik-baik saja itu dilarang ketemu Dajjal. Itu menunjukkan berarti Dajjal itu punya kemampuan retorika yang luar biasa, ngomongnya sangat hebat lah, sampai argumentasinya itu menipu sehingga dia itu orang nggak bisa membedakan ini hak atau batil. Dan hari ini kita insya Allah bisa merasakan jenis fitnah semacam ini. Karena hari ini banyak sekali yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nah, gitu ya. Ini seninya Dajjal itu. Dajjal itu kayak gitu kemampuannya. Sanggup memoles sesuatu yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Zaman-zaman yang beraroma Dajjal ya hari ini ya. Ya. Poligami itu kejahatan yang tidak terampunkan zaman sekarang. Selingkuh bisa dimaafkan, gitu ya. Ini zaman sekarang. Ya, kita disuguhi berita-berita di mana seorang istri mencak-mencak ketika tahu suaminya poligami, minta cerai. Tapi kalau suaminya ketahuan selingkuh minta maaf, ya dimaafkan. Gitu ya. Ini zaman di mana poligami dianggap lebih jahat daripada selingkuh yang jelas berzina. Ya, itu zaman sekarang. Anak mondok sekarang itu dianggap calon teroris. Zaman sekarang itu kayak gitu kesannya. Nah, yang baik itu yang nggak deket-deket dengan kayak begitu, yang pokoknya yang nggak terlalu soleh lah. Nah, itu dianggap tidak, yang lebih baik kayak gitu, nggak dianggap radikal. Ini kan beraroma Dajjal, toh, membolak-balik ukuran itu jadinya. Yang baik kelihatan jelek, jelek kelihatan baik. Orang mengharamkan homo katanya menentang HAM, ya kan? Ini kan sudah aroma-aroma Dajjal sudah kelihatan hari ini. Tapi ingat, nanti Dajjal saat muncul jauh lebih dahsyat. Dan hari ini di tengah umat Islam sudah banyak muncul tokoh-tokoh yang umat memandangnya sebagai tokoh Islam, tapi ngomongnya, ucapan-ucapannya banyak menyakiti umat Islam malah. Gitu ya. Jadi umat kan jadi bingung, yang benar yang mana ini, kan begitu. Nah, kira-kira gitu loh, seni Dajjal dalam menipu itu kayak gitu. Makanya Nabi sampai mengingatkan, nggak usah penasaran lah, jangan sok merasa imannya kuat, seakan-akan begitu ya. Karena nanti kalau beneran ini ketemu betul, jangan-jangan saat ketemu Dajjal nanti didalili buahnya, dia hafal Quran, hafal hadis, ngutip kitab ulama sangat fasih, bengong gitu jadinya, gitu ya. Akhirnya jadi pengikutnya. Itu bahayanya, makanya ya. Nah, ini gambaran sekilas ya bagaimana ngerinya fitnah Dajjal itu. Jadi ini bahaya. Bisa jadi yang orang yang ngikuti Dajjal itu merasa muslim, betul, masih merasa muslim. Dia merasa mengikut Rasulullah.
Karena Dajjal nanti bisa jadi ngomongnya gini, saya ini datang bukan untuk mengganti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Saya datang untuk menggenapi ajaran beliau. Sayalah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Isa yang turun di akhir zaman untuk menguatkan Islam. Wah, mumet kalau kayak gitu tuh. Jadinya orang ini bener nggak Isa apa bukan? Terus dia bisa menampakkan keajaiban, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Bingung orang Islam sudah. Seperti ini gambaran dahsyatnya fitnah Dajjal. Jadi orang Islam itu akan bingung. Ini Nabi Isa yang dimaksud apa bukan gitu loh. Karena saking samarnya. Makanya kalau tidak kenal hadis-hadis dan dalil-dalil tentang Dajjal, bahaya betul. Dan lebih ngeri lagi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Dajjal itu akan muncul saat para pemuka agama sudah jarang membicarakannya di mimbar-mimbar. Nah itu hari ini terjadi. Yang ngangkat tema Dajjal itu kan jarang sekali ya. Makanya bersyukur alhamdulillah ini di Masjid Asy-Syafaat memulai kajian tentang Dajjal. Karena jarang ngangkat fokus, maksudnya fokus sampai dalam betul itu jarang. Itu masuk akal ketika Nabi mengatakan Dajjal muncul saat para pemuka agama, para imam sudah jarang berbicara Dajjal di mimbar-mimbar. Itu masuk akalnya kenapa? Karena ketika sesuatu sudah jarang dibicarakan, orang akan lupa. Kalau sudah lupa maka dia tidak akan mengenal. Kalau nggak mengenal, nggak bisa mengidentifikasi ini Dajjal apa bukan. Itu bahayanya. Makanya sesekali mungkin yang khutbah di masjid ngangkat tema Dajjal sesekali. Meskipun nggak harus terus-terusan gitu. Karena kalau terus-terusan memang bisa bosan juga orang. Tapi paling nggak umat punya pengetahuan minimal untuk mendeteksi si Dajjal ini. Biar nggak keliru. Ya. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk memahami betul bagaimana Dajjal ini adalah pertama kita harus mengoreksi persepsi-persepsi yang keliru tentang Dajjal selama ini. Kenapa? Karena kalau sudah salah persepsinya tentang Dajjal, maka kita jadi salah membayangkan Dajjal. Kalau sudah salah membayangkan Dajjal, maka kita tidak tahu, bisa jadi kita mengikuti orang yang kita sangka baik padahal dia Dajjal. Bisa jadi loh orang Islam itu menyangka bahwa yang diikuti itu adalah Nabi Isa padahal dia Dajjal. Bisa jadi yang merasa mengikuti Imam Mahdi padahal Dajjal. Bisa jadi merasa mengikuti Khalifah ala minhajin nubuwah tapi aslinya Dajjal. Bisa jadi orang Jawa merasa mengikuti Ratu Adil padahal Dajjal. Loh bisa jadi itu. Makanya harus ngerti betul itu. Jangan sampai salah persepsi terhadap Dajjal. Biar kenal ciri-cirinya apa, ciri fisiknya bagaimana, ciri ajarannya bagaimana, kemudian munculnya di zaman seperti apa dan sepertinya, gitu ya. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah mengoreksi dua persepsi keliru penting ya. Yang pertama adalah persangkaan bahwa Dajjal itu adalah hadis-hadisnya dhaif atau palsu, itu salah. Kenapa? Karena Dajjal hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jadi jelas sahih. Bukan hanya sahih, tapi hadis Dajjal itu adalah hadis yang mutawatir. Ya. Persepsi dua yang keliru adalah menyangka bahwa Dajjal itu simbol. Itu salah. Dajjal bukan simbol. Dajjal itu bukan simbol barat. Ada orang yang menyangka bahwa Dajjal itu ya barat hari ini. Nah, itu keliru. Barat itu bukan Dajjal, tapi itu adalah fitnah yang menyambut datangnya Dajjal. Jadi Dajjal itu lebih dahsyat dari fitnahnya Barat. Barat sudah sedahsyat itu fitnahnya. Hari ini kan dari peradaban Barat itu akhirnya muncul orang yang sikapnya mengejek agama, meremehkan agama, memisahkan agama dari kehidupan, sekularisme, pluralisme, ateisme. Itu kan dari Barat semuanya itu. Humanisme diletakkan melebihi wahyu. Kan itu kan peradaban Barat kayak gitu modelnya. Sains lebih diutamakan daripada wahyu. Kan gitu. Ciri-ciri kehidupan modern di Barat kan semacam itu. Manusia itu jadi antroposentris sifatnya. Manusia itu jadi pusat kebenaran yang menentukan kebenaran, menentukan nilai-nilai. Sementara wahyu nomor sekian. Itu kan sudah jadi fitnah itu, buat orang jadi meninggalkan agama. Ada beberapa orang akhirnya tidak beragama setelah kagum dan mengikuti peradaban Barat. Ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan fitnah Dajjal. Dajjal itu lebih dahsyat dari itu. Ya. Oke, jadi itu ya. Itu persepsi dua yang keliru. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas persepsi ketiga tentang Dajjal yang keliru. Apa itu? Yakni menyangka bahwa Dajjal adalah nama makhluk. Nama,
gitu ya. Nama itu dalam bahasa Arab adalah isim alam. Ya, penjelasannya begini. Jadi masih ada sebagian orang Islam itu yang menyangka bahwa nanti akan muncul di akhir zaman makhluk yang menjadi fitnah besar dan dia bernama Dajjal dan dikenal nama Dajjal. Nah, ini keliru, tidak begitu. Ya. Nama itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan ismul alam, isim alam. Isim alam itu adalah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu yang membedakan dengan yang sejenis dengannya. Contoh misalnya Ali, Zaid, Amir, Budi. Nah, itu namanya isim alam dalam bahasa Arab, ismul alam. Untuk apa dibuat isim alam itu? Gunanya adalah untuk membedakan. Kalau manusia semuanya disebut hei manusia, noleh semuanya nantinya. Nah, tapi kalau disebut hei Ali, hei Zaid, nah terbedakan satu dengan yang lainnya. Itu gunanya isim alam. Malaikat itu jenis. Tapi kalau Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu namanya isim alam. Nama untuk malaikat spesifik tertentu. Nah, gunung itu bisa banyak. Kalau kita nyebut gunung bisa ribuan gunung di dunia. Tapi kalau kita sudah nyebut Semeru, maksudnya gunung yang terletak di sana. Gunung Arjuna, Gunung Panderman, itu sudah spesifik. Itu namanya isim alam. Ya. Sungai ada banyak. Tapi kalau sudah disebut Sungai Nil, Sungai Brantas, Sungai Yordan, Sungai Efrat dan sebagainya, nah itu adalah yang dinamakan isim alam. Nah, mungkin sebagian orang Islam itu ada yang menyangka bahwa Dajjal itu isim alam. Jadi nanti bayangannya di akhir zaman itu akan muncul orang yang ngaku sebagai Dajjal. Akulah Dajjal, hai aku Dajjal misalnya. Nah itu ya. Ini keliru, enggak demikian. Kenapa? Karena dalam menurut dalil Dajjal itu bukan nama, Dajjal itu sifat. Dajjal itu sifat. Ya. Tapi sifat bukan untuk banyak orang, tapi khusus untuk person tertentu. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami adalah sifatnya ini. Dajjal itu adalah sifat. Gimana analisisnya? Jadi gini. Dajjal itu dalam bahasa Arab disebut sifat atau na'at, atau Inggrisnya adalah adjektif. Dajjal itu berasal dari kata dajjala. Bahasa Arab dajjala. Dajjala, apa arti dajjala itu? Dajjala itu maknanya adalah memanipulasi. Nah, namanya memanipulasi itu kan gitu toh. Menampakkan besi seakan-akan emas, menampakkan kuningan seakan-akan emas misalnya. Itu manipulasi, menampakkan emas seakan-akan kuningan. Jadi mengubah, menipu pandangan manusia. Itu dajjala. Ya. Nah, dalam bahasa Arab sebuah kata itu kalau diubah ke pola fa'ilun, ya, maka dia memberi makna sifat biasa. Contoh ya, kata kadzaba. Kadzaba itu maknanya berdusta. Kalau diubah ke pola fa'ilun, ke wazan fa'ilun, kadzaba menjadi kadzibun, maknanya adalah yang berdusta. Sifat biasa. Ya. Tapi begitu diubah ke wazan fa'alun atau pola fa'alun, maka maknanya menjadi tekanan sifat berlipat ganda. Ada impresi yang berlipat-lipat untuk menekankan sifat itu. Nah, jadi misalnya dari kata kadzaba diubah ke wazan fa'alun menjadi kadzab. Nah, kadzab itu maknanya adalah yang berkali-kali berdusta atau yang jago berdusta, yang hebat berdusta, dewa dusta. Nah, itu kadzab. Jadi kadzib beda dengan kadzab. Kadzib itu sifat yang biasa. Tapi begitu kadzab itu berarti pakar dia sudah, ahlinya, jagonya, dewa dusta, gitu ya. Sama seperti kata dajjala. Dajjala ini kalau diubah ke wazan fa'ilun menjadi dajilun. Rajulun dajil itu maknanya berarti lelaki yang memanipulasi. Begitu diubah ke wazan fa'alun, maka menjadi dajjalun, maknanya adalah orang yang sangat pandai memanipulasi, jago memanipulasi, dewa manipulasi. Nah, gitu maknanya kira-kira ya. Jadi Nabi itu sedang mengingatkan satu tokoh yang fitnahnya besar diingatkan dengan sifatnya, gitu loh. Bukan menyebut nama. Rasulullah itu nggak menyebut nama, sifatnya. Nah, ini koreksi dari sisi bahasa ya. Jadi Rasulullah itu
tidak sedang mengingatkan wahai umatku nanti di akhir zaman akan ada orang namanya Dajjal, hati-hatilah dengan dia. Enggak, Nabi mengingatkan sifatnya, akan ada orang yang punya kemampuan memanipulasi secara luar biasa, hati-hatilah jangan diikuti dia. Itu maksudnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, lalu kenapa kok ada kata Al-Masih? Gitu ya. Di doa yang kita baca itu kan wa a'udzubika min syarril masihid dajjal. Kenapa ada kata Al-Masih? Nah gitu. Bukankah Al-Masih itu dipakai untuk Nabi Isa? Al-Masih Isa, gitu kan? Kenapa ini kok Al-Masih Dajjal? Kenapa ada dua Al-Masih? Satu Al-Masih Isa, satunya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, untuk kata-kata Al-Masih ini memang ada banyak pendapat ulama ya. Tetapi yang lebih dekat dengan tradisi dan pengetahuan serta ajaran yang dikaitkan dengan sejarah umat-umat sebelum Islam, terutama Yahudi dan Nasrani, maka Al-Masih itu, kenapa Dajjal disebut Al-Masih, itu ceritanya begini. Kembali ke bangsa Yahudi, sejarah bangsa Yahudi. Yahudi itu kan satu umat yang mengalami jatuh bangun. Dalam sejarah bangsanya itu jatuh bangun. Pernah mengalami masa terpuruk, pernah jaya, terpuruk lagi, jaya lagi, terpuruk lagi, berkali-kali. Ketika Bani Israel masih berada di Mesir, maka mereka dijajah oleh Fir'aun. Ini berarti masa terpuruk. Lalu Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka sambil mendakwai mereka supaya kembali ke jalan Allah. Singkat kata berhasil melewati Laut Merah, kemudian menuju ke daerah Syam, bebas dari penjajahan Israel, Fir'aun. Lalu kemudian tinggal di area Syam itu, membuat kelompok sendiri, negara sendiri. Sehingga mereka, Bani Israel itu mengalami masa kejayaan setelah penjajahan Fir'aun itu. Lalu Nabi Musa wafat, diganti oleh Nabi Harun, terus diganti oleh Nabi berikutnya. Lama-lama mereka semakin menjauh dari Taurat, semakin menyimpang dari Taurat. Lalu Allah menghukum lagi sehingga mereka terpuruk lagi, dijajah oleh bangsa lain. Karena dijajah, mereka ingin Allah melepaskan mereka dari penjajahan itu. Mereka berdoa pada Allah, lalu kemudian salah seorang di antara nabi mereka mengabulkan keinginan itu, meminta kepada Allah supaya diangkat seorang pemimpin yang bisa melepaskan dari penjajahan. Allah mengabulkan, dipilihlah Talut ya, untuk memimpin mereka berperang dengan penjajah mereka. Singkat kata, Talut menang, Bani Israel jaya kembali, gitu ya. Setelah Talut wafat, diganti Nabi Daud. Bani Israel semakin jaya, semakin bersinar. Nabi Daud wafat, diganti Nabi Sulaiman. Nah, ini mengalami puncak kejayaan di masa Nabi Sulaiman. Bani Israel itu paling bersinar di masa Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu kekuasaannya hampir seluruh dunia mungkin waktu itu, banyak. Dari Syam sampai ke negeri Sabah. Sabah itu kan Yaman ya. Itu kan area yang luas sekali itu. Itu dikuasai. Bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya menguasai manusia, tapi juga jin, setan, hewan-hewan itu dikuasai mereka. Jadi kalau kita bicara sejarah Bani Israel, bangsa Bani Israel, sejarah yang paling mereka banggakan dan paling mereka elu-elukan itu adalah sejarahnya Nabi di zaman Nabi Sulaiman. Tapi lama-lama mereka menyimpang lagi dari ajaran Nabi Sulaiman, ajaran Taurat juga. Akhirnya Allah marah pada mereka, dihukumlah mereka, sehingga mereka hancur lagi negaranya, dijajah bangsa asing. Terakhir dijajah oleh bangsa Romawi. Terakhirnya begitu. Bani Israel itu dijajah berbagai bangsa, mulai Nebukadnezar, raja ini ganti-ganti, sampai terakhir dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, saat dijajah itu kemudian mereka meratap-ratap lagi, minta supaya dipilih seorang penyelamat seperti Talut di masa lalu itu, untuk membawa Bani Israel ke zaman kejayaan seperti di masa Nabi Sulaiman. Maunya begitu. Lalu Allah menjanjikan untuk diutus seorang penyelamat. Nah, penyelamat ini bahasa Ibrani-nya Mesias. Nah, Mesias itu
bahasa Arabnya Al-Masih, gitu ya. Al-Masih itu jadi terjemahannya adalah sang penyelamat. Jadi itu impian Bani Israel supaya mereka kembali ke masa kejayaan di masa Nabi, seperti di masa Nabi Sulaiman. Lalu apakah Allah mengabulkan untuk mengirim Mesias itu? Betul, Allah mengabulkan karena sudah berjanji. Dikirimlah sang Mesias itu, yakni Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, itulah Al-Masih yang dijanjikan Allah itu. Diutus untuk mendakwai Bani Israel supaya kembali ke jalan Allah, kan gitu. Makanya awal-awal Nabi Isa itu dakwah, ditanya oleh Bani Israel, apakah kamu Al-Masih? Jawab Nabi Isa, ya, akulah Al-Masih. Nah, mereka bayangannya kan kalau Al-Masih kan berarti membawa mereka menuju masa kejayaan, gitu loh ya. Makanya kemudian Nabi Isa diajak perang. Ayo, kalau kamu memang Al-Masih, pimpin kami perang melawan penjajah Romawi itu. Nah, Nabi Isa menolak, bukan untuk itu aku diutus. Aku diutus Allah untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang tersesat. Nah, gitu jawaban Nabi Isa. Menolak beliau. Nah, karena menolak akhirnya kemudian dituduh Al-Masih palsu gitu loh Nabi Isa itu. Dituduh sebagai Al-Masih palsu, dianggap pemecah belah Bani Israel. Akhirnya kemudian Nabi Isa justru oleh pemuka-pemuka Yahudi itu berusaha dibunuh karena dianggap pengacau. Nah, karena mereka lemah untuk membunuh sendiri, malah kerjasama dengan orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Waktu itu yang di daerah Yerusalem, penguasa Romawinya adalah Pilatus namanya, gubernurnya. Nah, Pilatus inilah yang kemudian diminta untuk menangkap Nabi Isa supaya dibunuh, begitu. Nah, kemudian Pilatus menyanggupi, dikirimlah tentara. Nabi Isa waktu itu bersama murid-muridnya dikepung. Lalu kemudian salah satu muridnya yang berkhianat yang menunjukkan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ceritanya begitu. Salib. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh umat Nasrani sebagai anak Tuhan yang menebus dosa umat Nasrani. Itu asal-usul Kristen kan dari situ asalnya. Nah, akhirnya si Yahudi sendiri bagaimana? Si Yahudi sendiri akhirnya masih menunggu Al-Masih yang asli versi mereka, gitu loh ya. Karena masih dianggap Nabi Isa ini bukan Al-Masih yang asli gitu ya. Nah, lalu kemudian karena mereka seperti itu, Allah kemudian memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk bertobat dengan diutus Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad. Disuruh beriman pada Nabi Muhammad sehingga nanti mereka itu akan dibawa ke kejayaan kalau mau beriman ke Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena dengki. Ternyata kenapa kok dengki? Iya, karena nabinya bukan dari Bani Israel, nabinya dari orang Arab. Marah-marah mereka. Kenapa? Karena orang Arab itu dianggap bodoh, nggak bisa baca tulis. Sementara Yahudi itu kaum intelek, bisa baca tulis, cerdas, pinter gitu ya, menguasai berbagai macam kebudayaan di berbagai negeri. Nggak mau beriman. Akhirnya Allah marah pada mereka. Allah murka pada mereka sehingga Allah membiarkan mereka dipimpin Al-Masih palsu. Al-Masih palsu itulah Al-Masih Ad-Dajjal. Gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Sehingga dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal itu memang kontraposisi dari Al-Masih yang asli Nabi Isa itu. Gitu ya. Dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal adalah untuk menunjukkan ini adalah Mesias palsu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, dan mereka itu akan memimpin manusia menuju kesesatan. Dan memang betul menurut hadis Nabi itu nanti Dajjal itu munculnya dari Israel memang, Bani Israel. Tapi palsu gitu ya, Mesias palsu. Ya, jadi gitu. Jadi sekali lagi Dajjal itu adalah sifat dari person tertentu. Sifat dari persona tertentu, sifat dari tokoh tertentu, bukan nama. Jadi makna Dajjal itu secara bahasa adalah yang banyak memanipulasi, tukang manipulasi dan ahli manipulasi. Nah, ini koreksinya ya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Dajjal itu bukan nama. Nah, dalilnya apa? Nah, ini saya tunjukkan dalilnya. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana hadisnya? Saya bacakan. An Abi Sa'id Al-Khudri qala aqbalna fi jaishin minal Madinah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, kami pergi dalam sebuah pasukan dari kota Madinah qibla hadzal masyriq, ke arah timur ini. Nah, jadi hadis ini menceritakan tentang kisah perjalanan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri yang melakukan jihad, berangkat dari kota Madinah menuju ke arah timur untuk berjihad.
Nah, timurnya Madinah itu berarti ya kira-kira area menuju ke ya sekitar Iran, Irak gitu ya. Itu timurnya Madinah. Segitu. Qala fa kana fil jaish Abdullah ibnu Sayyad. Dalam tentara itu ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Sayyad. Nah, Abdullah bin Sayyad ini sangat terkenal sejak zaman Nabi maupun zaman sahabat bahwa orang ini dicurigai sebagai Dajjal. Jadi Rasulullah itu kan sering ngomong tentang Dajjal dengan ciri-ciri A, B, C banyak begini. Nah, ciri-ciri itu dicurigai banyak ada pada laki-laki yang bernama Abdullah bin Sayyad. Yang buat mereka semakin curiga adalah Abdullah bin Sayyad ini bisa membuat keajaiban-keajaiban yang nggak bisa dilakukan manusia biasa. Misalnya, Ibnu Umar itu pernah ketemu dengan Ibnu Sayyad di jalan, terus Ibnu Umar mengucapkan kata-kata yang membuat marah Ibnu Sayyad. Maka kemudian Ibnu Sayyad itu menggembung badan itu sampai selebar memenuhi jalan. Nah itu, saya nggak tahu itu pakai gimana caranya waktu itu karena nggak ada penjelasan dalam dalil. Tapi bahwa tubuhnya menggembung melebar sampai memenuhi jalan itu disebutkan dalam riwayat. Itu triknya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini salah satu keanehan dari Ibnu Sayyad. Terus keanehan yang lain, Ibnu Sayyad itu bisa memberitahu hal-hal yang disembunyikan. Bermain sama teman-temannya, kamu di rumah menyembunyikan ini, itu tahu dia, bisa kayak begitu. Ya, gitu. Terus yang lainnya lagi di masa kecilnya itu pernah ketemu Rasulullah ditanya, apakah kamu tahu apa yang aku sembunyikan? Rasulullah waktu itu menyembunyikan surah Ad-Dukhan. Jadi Rasulullah itu menyembunyikan Ad-Dukhan dalam hatinya. Nah, Ibnu Sayyad menjawab Ad-Duh gitu. Jadi yang diketahui cuma separuhnya saja. Ad-Duh, enggak sampai Ad-Dukhan, enggak tahu dia, hanya Ad-Duh itu aja. Terus Nabi mengatakan ikhsa falan ta'du qadrak. Iya. Nah, enyahlah kamu, sesungguhnya engkau tidak akan melampaui kadarmu. Nah, gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini kemudian disimpulkan para sahabat sebagian itu semakin curiga bahwa Abdullah bin Sayyad itu adalah Dajjal. Apalagi Abdullah bin Sayyad itu anak dari keluarga Yahudi, itu loh yang buat mereka semakin curiga. Terus keanehan yang lain adalah Abdullah bin Sayyad itu matinya nggak diketahui kapan. Jadi tiba-tiba hilang gitu Ibnu Sayyad itu. Jadi matinya Ibnu Sayyad itu sudah ada sejak zaman Nabi, terus tiba-tiba hilang pada saat peristiwa perang Harrah. Nah, perang Harrah itu terjadi pada tahun 63 Hijriah. 62 apa 63 gitu, atau 64 ya. 60 sekian lah pokoknya. Jadi usianya mungkin waktu itu sekitar 70 sekian. Itu tiba-tiba hilang gitu aja, ngilang gitu. Jadi nggak jelas kemana perginya. Itu malah semakin membuat yang kayak gitu itu kan membuat misterius gitu ya. Sebenarnya siapa sosok ini? Nah, begitu, Ibnu Sayyad. Ini tokoh yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat ini. Terus Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wa kana la yusayiruhu ahadun wa la yurafiquhu wa la yuakiluhu wa la yusyaribuhu. Dia adalah orang yang tidak pernah ada orang lain yang berjalan bersamanya atau menemaninya atau makan bersamanya atau minum bersamanya. Nah, ini konsekuensi karena dicurigai Dajjal itu orang-orang jadi takut gitu loh ya. Jadi nggak mau jalan bareng sama dia, nggak mau makan bersama dia, nggak mau minum bersama dia, gitu. Nah, cuma yang buat bingung itu gini, Ibnu Sayyad ini, Abdullah bin Sayyad ini ikut dalam rombongan perang untuk berjihad. Nah, mumet kan jadinya ya. Jadi dia ikut dalam rombongan untuk berjihad, berarti zahirnya kan muslim dia. Zahirnya muslim, karena ikut berjihad. Ini jadi bingung jadinya. Jadi para sahabat itu akhirnya ada yang curiga banget, sudah hampir memastikan bahwa itu memang Dajjal. Ada yang ragu tapi curiga banget. Nah, gitu ya. Karena Rasulullah sendiri juga nggak memberitahu ini apakah Dajjal apa tidak, karena memang nggak ada wahyu waktu itu. Jadi kalau kita belajar tentang biografi Ibnu Sayyad, nanti kita akan menemukan bahwa ikhtilaf sahabat yang paling hebat terkait siapa Dajjal dan bukan itu adalah Ibnu Sayyad ini. Ini dalam sejarah diketahui begitu. Bahkan ulama-ulama selanjutnya itu sampai hari ini masih berselisih apakah Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal yang dimaksud ataukah bukan. Gitu ya. Jadi yang jelas ini peristiwanya gitu. Sudah saking populernya akhirnya di masa Abu Sa'id Al-Khudri setelah Rasulullah wafat ini terjadi peristiwa kayak gini. Ibnu Sayyad ketika dalam perjalanan tidak ada satupun orang yang mau makan bersamanya, duduk bersamanya, minum bersamanya, nggak mau.
wa yusammunahu dajjal, dan orang-orang menamai dia Dajjal. Itu sudah jadi isu gitu ya. Di zaman itu beberapa orang sudah menamai dia sebagai Dajjal. Ya, lalu kemudian Abu Sa'id melanjutkan, fa baina ana dzata yaumin nazilun fi manzilin li idh ra'ani Abdullah bin Sayyad jalisan. Tatkala suatu hari saya singgah di sebuah tempat, tiba-tiba Abdullah bin Sayyad itu melihat aku sedang duduk. Nah, jadi ceritanya ini saat perjalanan jihad, namanya perjalanan kan sesekali istirahat gitu ya. Nah, suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri ini istirahat. Saat istirahat sedang duduk gini dilihat oleh Ibnu Sayyad. Ya, faja'a hatta jalasa ilayya. Maka Ibnu Sayyad datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk duduk bersama dia. Ya, faqala ya Aba Sa'id, ala tara ila ma yasna'un nas? Wahai Abu Sa'id, apakah engkau tidak melihat apa yang diperbuat orang-orang padaku? Jadi ini maksudnya ngeluh, curhat lah istilahnya. Kamu nggak lihat sih orang-orang itu kayak apa perlakuannya kayak kepadaku itu. Lihat betapa kejamnya mereka memperlakukan aku, menuduh aku sebagai dajjal. Nah, gitu loh ya. Seakan-akan ngomong gitu. La yusayuruni ahadun wa la yurafiquni ahadun wa la yusharibuni ahadun wa la yuakiluni ahadun wa yad'uni dajjal. Tidak ada seorang pun yang mau berjalan bersamaku, tidak ada seorang pun yang mau menemaniku, gak ada seorang pun yang mau minum bersamaku, dan tidak ada seorang pun yang mau makan denganku, dan mereka memanggil saya Dajjal. Nah, ini ngeluhnya gitu ya. Kenapa sih orang-orang kok manggil saya Dajjal? Nah, dia begitu ya. Nah, ini yang buat bingung kayak gini. Bayangkan kalau misalnya Dajjal, dia bener asli Dajjal, tapi kemudian ngeluh, curhat pada kita, orang-orang kok nuduh aku Dajjal sih. Nah, kenapa bingung kita ya? Coba ini. Ini jangankan kita, Abu Sa'id aja bingung loh ini, betul itu bingung. Abu Sa'id itu bingung. Karena tanda-tandanya kayak bener menunjukkan Dajjal si Ibnu Sayyad ini. Tetapi dia sendiri tampil sebagai kayak orang baik, seorang muslim yang baik yang ikut jihad, lalu kemudian ngobrol dengan Abu Sa'id itu ngeluh. Kenapa sih? Kok orang-orang menyebut aku Dajjal? Kita kan kalau memang nggak punya pengetahuan yang kuat bisa kemakan itu memang. Ya bisa kemakan nantinya. Terus kemudian si Ibnu Sayyid bilang begini, wa qad alimta anta ya Abu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dajjal la yadkhulul Madinah wa inni wulidtu bil Madinah. Padahal kamu telah mengetahui ya Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah padahal aku lahir di Madinah. Wah, dia berargumentasi gitu loh ya. Berargumentasi. Cobalah pikirkan seakan-akan gitu. Apakah benar mereka menuduh saya Dajjal? Nabi kan pernah mengatakan bahwa Dajjal itu nggak bisa masuk kota Madinah. Setiap kali Dajjal mau masuk dijaga malaikat, diusir dengan pedang, nggak bisa masuk itu. Bagaimana mungkin saya ini Dajjal, lawang saya ini lahir di Madinah? Wah, itu ya argumentasinya. Masuk akal kan? Masuk akal. Abu Sa'id Al-Khudri juga merasa itu masuk akal banget. Gitu. Terus dia bilang lagi, waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dajjal la yuladu lahu waqad wulida li. Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu tidak punya anak padahal aku punya anak. Ini argumentasi yang kedua. Jadi Dajjal menurut Nabi itu nanti akan mandul, enggak punya anak. Sementara si Ibnu Sayyid ini ngakunya, loh aku ini kan punya anak. Berarti kan enggak mungkin saya Dajjal. Nah, argumentasi kedua gitu ya. Sudah masuk waktu Isya. Kita break dulu sebentar. Adzan kemudian lanjut ya. Gitu. Ya. Oke, silakan. Sebentar. Jadi argumentasi kedua dari Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal itu kata Nabi tidak akan punya anak. Sementara faktanya Ibnu Sayyid punya anak. Ini adalah bukti bahwa Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Dia mau bilang begitu. Setelah itu kemudian Ibnu Sayyid mengatakan begini sambil menghibah-hibah seakan-akannya. Fa wallahi laqad hamamtu mimma yasna'u bi haula'in nas an akhudha hablan fa akhluwa fa aj'alhu fi 'unuqi fa akhtaniqa fa astariha min haula'in nas. Demi Allah, sungguh aku benar-benar ingin gara-gara yang dilakukan oleh orang-orang itu, saya ingin mengambil tali, kemudian aku pergi ke tempat sepi, lalu kemudian tali itu kupasang pada leherku, lalu kemudian aku gantung diri biar aku tenang dari gangguan orang-orang seperti ini. Nah, ini kan seakan-akan kayak menghibah-hibah gitu ya. Jadi kayak ngomong kayak gini tuh guys, sudah merasakan kayak stres banget ya gara-gara
diperlakukan itu Dajjal kayak begitu. Ini sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri itu simpati, betul. Dalam riwayat lain dikatakan Abu Sa'id sampai bilang, iya ya orang-orang ini zalim pada Ibnu Sayyad. Faktanya dia itu nggak menunjukkan Dajjal, gitu ya. Jadi sudah hampir yakin Ibnu Sayyid itu sudah hampir yakin Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Dengan sekian argumentasi termasuk sikapnya yang kayak sedih banget ya, mohon kayak mau menghibah-hibah dan sebagainya. Nah, begitu sudah mau yakin, Ibnu Sayyid mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan mengejek semua argumentasi itu tadi. Gimana itu? Dia bilang begini, wallahi demi Allah, ma ana bid-dajjal. Bukanlah saya ini bukan Dajjal. Ya, walakin akan tetapi wallahi law syi'ta la akhbartuka bismihi wasmi abihi wasmi ummihi wasmil qaryati allati yakhruju minha. Tetapi demi Allah, kalau kau mau, saya bisa memberitahu kamu siapa namanya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, dan nama desa yang dia keluar dari tempat itu. Nah, coba ini. Setelah membantah bahwa dirinya bukan Dajjal, terus dia ngomong, saya tahu Dajjal itu siapa, namanya siapa, bapak ibunya siapa, kotanya keluar dari mana, tahu siapa. Nah, kalau ada Nabi aja nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Ya, lalu kemudian para sahabat juga nggak ada yang tahu kayak gitu. Terus dia ngaku tahu. Nah, siapa ini? Hubungannya dengan Dajjal apa? Jangan-jangan dia sendiri yang Dajjal kan gitu toh. Jadi seakan-akan setelah cerita kayak gitu macam-macam terakhir kayak sambil mengecek itu, tapi saya tahu namanya. Nama bapaknya tahu. Ini kan luar biasa ya, seni menipu yang luar biasa kalau memang beneran Dajjal ya, si Ibnu Sayyid ini. Bingung betul itu Ibnu Sayyid setelah mendengar kayak gini tuh kemudian marah-marah itu, tabban laka gitu ya. Binasa kamu ya, karena akhirnya semua argumentasi itu hilang semua, yang dihilangkan semua itu oleh Ibnu Abu Sa'id Al-Khudri, dianggap sudah tidak ada gunanya lagi itu. Karena seakan-akan dengan kalimat terakhir ini Ibnu Sayyid mengesankan bahwa dirinya lah si Dajjal itu. Nah, itulah yang buat jadi bingung memang para sahabat, dan akhirnya bingung. Jadi akhirnya bingungnya itu akhirnya begini, sebagian ulama akhirnya menafsirkan yang meyakini bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ketika Ibnu Sayyid itu lahir di Madinah, dia bisa berada di Madinah, padahal Nabi itu mengatakan Dajjal nggak bisa masuk Madinah. Itu menafsirkan akhirnya maksud Rasulullah adalah di akhir zaman. Di akhir zaman Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah, tapi di awal-awal dia masih bebas keluar masuk. Nah, tafsirnya begitu. Tafsir yang lain ada, termasuk juga ketika punya anak ini adalah nanti di akhir zaman dia nggak punya anak. Nah, di awal-awal dia muncul dia masih punya anak. Nah, seperti itu ya. Jadi dari riwayat ini kita bisa ngambil pelajaran. Dua hal paling tidak. Pertama, seperti ini loh, kira-kira kemampuan manipulasi pikiran itu seperti ini levelnya, ya. Dia bisa menggunakan dalil, betul. Dan level sahabat pun juga bisa bingung gitu. Apalagi kita, gitu ya. Yang nggak terbiasa dengan dalil itu bingung banget, betul itu, akan bingung. Yang nggak intim dengan dalil, bingung. Makanya rahmat Allah itu ngajari umat Islam itu ciri Dajjal itu dengan ciri fisik. Kita diajari fisiknya Dajjal itu apa? Buta sebelah matanya, gitu tuh. Itu kan rahmat Allah pada orang-orang awam. Maksudnya orang awam itu nggak usah detail-detail memahami argumentasinya, lihat matanya sudah cukup, gitu ya. Kalau ada orang terkenal, populer, diulu-ulukan di mana-mana, matanya buta sebelah, nah ini Dajjal. Sudah. Meskipun dia ngomong Quran, meskipun dia ngomong hadis, meskipun dia fasih mengutip ulama-ulama, sudahlah. Pokoknya kalau matanya buta sebelah, rambutnya keriting, nah ini berarti sudah Dajjal ini maksudnya. Itu. Ini rahmat Allah itu. Karena memang susah sekali. Kalau hanya dari mendeteksi kesalahan Dajjal dari pemikirannya, itu hanya ulama yang mendalam betul ilmunya. Dan tidak semua orang punya kemampuan semacam itu. Awam pun juga akan susah diyakinkan hanya dengan argumentasi. Makanya itu ya, ciri Dajjal yang fisik itu hanya diberitahukan pada Nabi Muhammad. Nabi lain nggak pernah ada yang diberitahu itu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah berdasarkan hadis ini pura. Ini kan orang-orang itu mencurigai Ibnu Sayyid sebagai Dajjal. Nah, berarti Dajjal itu adalah person tertentu, punya nama tertentu, betul ya? Bukan orang namanya Dajjal, itu enggak. Namanya bisa Ibnu Sayyid, bisa yang lain juga. Gitu ya. Apalagi dikatakan di sini oleh Ibnu Sayyid, dia itu tahu namanya siapa, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa. Itu berarti menunjukkan dia ya memang bernama, cuma memang tidak diberitahukan dalam dalil namanya apa. Itulah ya. Jadi wallahu alam, nama aslinya apa nanti? Jawaban pastinya adalah itu gaib, karena nggak ada dalil yang menunjukkan itu. Ini beda dengan nubuat tentang Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad itu sejak zaman dulu sudah diberitahukan sifat-sifatnya sekaligus namanya. Nah, gitu ya. Nabi Isa itu memberitahu akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad, jelas namanya. Tapi kalau Dajjal enggak. Rasul hanya menyebutkan sifatnya, Dajjal. Dia ahli manipulasi. Namanya mungkin saja Michael, namanya mungkin Bruce, namanya mungkin bisa jadi Ibnu Sayyad ini tadi, atau namanya Zaid, atau pakai nama Arab atau nama Barat, atau nama Israel. Logikanya memang pakai nama Israel ya, karena menurut hadis Nabi dia muncul dari nama Israel. Tapi nama Israel hari ini juga sudah banyak yang pakai mengadopsi nama Arab. Jadi hati-hati ya, kalau Dajjal muncul nanti bisa jadi awal digelari dengan gelar-gelar yang Islami banget. Syekh Fulan Al-Allamah bisa jadi, tapi Dajjal dia. Itu ya, itu bahayanya di situ. Baik, mudah-mudahan kajian singkat tentang ini bisa memberi manfaat bagi kita.